Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk dalam tahun 2014, sekarang sudah bulan Maret. Dan ada satu tema yang Tuhan berikan, masuk tahun 2014 adalah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Siang ini saya mau berbicara tentang iman, saudaraku. Karena saudara dan saya akan mengalami mujizat waktu kita punya iman. Apa sih artinya iman? Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 memberikan definisi tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mau berikan terjemahan bahasa Indonesia modern, saudaraku. Mungkin bisa membantu kita lebih jelas dalam mengerti tentang iman. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Sekali lagi. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Beriman berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang kita harapkan. Mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak atau yang belum kita lihat. Saya mau kasih ilustrasi tentang iman. Ada seorang pria. Dia sudah punya keluarga. Dia sedang berdoa sama Tuhan. Pingin beli rumah. Dia sudah nabung, tapi tabungannya belum cukup untuk beli rumah. Satu hari teman dari kecil sampai kuliah datang dari Amerika. Temannya ini sekarang tinggal di Amerika. Dan dia sudah punya bisnis sukses. Berhasil di Amerika. Nah, dia sedang datang ke Indonesia. Mereka ketemu. Ngobrol. Wah, sudah lama gak ketemu, seneng. Ngobrol, cerita. Tiba-tiba temannya ini tanya yang dari Amerika, kamu lagi ada pergumulan nih kayaknya. Lalu orang itu cerita, iya sih lagi pengen beli rumah, cuma uangnya belum cukup. Lalu temannya tanya, kira-kira kamu mau beli rumah yang berapa? Ya pengennya yang sekitar 2 miliar lah. Uang yang kamu punya, yang kamu tabung berapa? Sekarang 100 juta. Oh masih jauh ya saudara. Lalu temannya bilang gini, oke, besok saya harus kembali ke Amerika, tapi bulan depan saya mau datang lagi ke Jakarta. Bulan depan saya akan berikan kamu 1,9 miliar. Supaya kamu bisa beli rumah yang harganya 2 miliar. Kaget orang ini, betul nih, benar, serius. Udah, mereka bisa. Temannya ini kembali ke Amerika. Orang ini senang. Karena dapat janji seperti itu, dia mulai cari-cari rumah. Pas ketemu. Rumah yang harganya 2 miliar. Kenapa bisa pas ketemu? Karena saya bikin pas. Kalau enggak ceritanya panjang, saudaraku. Namanya juga ilustrasi, dipas-pasin, saudara. Pas ketemu harganya 2 miliar. Seneng lihat rumah second, senang sekali. Dalamnya semua oke. Mau. Pemiliknya bilang begini, Pak, yang mau beli rumah ini udah ngantri, Pak. Kalau Bapak benar-benar serius, Bapak harus kasih DP yang cukup besar. Sisanya Bapak boleh lunasin bulan depan. Tapi kalau benar-benar mau serius, rumah ini
Sekarang DP. Orangnya tanya berapa DP-nya? 100 juta. Ya, sekali lagi saya pas-pasin saudara, tolong saudara jangan nanya, kok bisa pas gitu ya. 100 juta. Mahal amat, biasanya DP kan paling 10 juta atau tanda jadi gitu ya. Enggak, pokoknya 100 juta. Bapak mau, boleh, kalau enggak ya udah. Pulang orang ini bergumul. Kasih nggak DP-nya 100 juta? Saya mau tanya sekarang sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di dalam posisi dia, kasih atau tidak kasih DP-nya? Bapak Ibu malah ngotot aja liatin saya. Kasih atau tidak kasih? Kasih DP? Halo? Kalau kasih, bulan depan temannya nggak jadi datang, hilang. Tabungan satu-satunya loh, 100 juta itu habis. Atau kalau temannya datang dan nggak jadi kasih 1,9, hilang. Tapi kalau nggak kasih DP, rumahnya hilang. Artinya nggak bisa beli rumah yang itu. Kasih atau tidak kasih? Nggak ada yang berani jawab ya saudara, cuma 1-2 orang. Jawab aja saudara. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini cuma ilustrasi, saya mau katakan begini. Kalau kita berani kasih, itu tandanya kita beriman. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Beriman berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat atau yang belum kita lihat. Uangnya 1,9 M sudah ada? Belum. Tapi kita yakin kita pasti terima. Yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang kita harapkan. Kita harapkan untuk beli rumah ini. Tidak ada salah atau benar. Tapi yang saya mau tunjukkan sama saudara, beriman itu adalah seperti itu. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat inti daripada kehidupan Kristen kita. Ada di dalam Roma 10 ayat ke-9. Mari kita buka Roma pasal 10 ayat ke-9. Baik, ayatnya sudah ditampilkan. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan, saya mau baca sekali lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan baik-baik. Keselamatan yang Bapak Ibu, Saudara semua dan saya terima dari Tuhan Yesus bukan karena kita hidup baik. Bukan karena kita melakukan sesuatu. Tapi semuanya Tuhan yang sudah lakukan dan bagian saudara dan saya setelah saudara dan saya dijamah hatinya oleh Roh Kudus cuma satu. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apakah Bapak Ibu pernah lihat Yesus secara pribadi? Apakah Bapak Ibu melihat peristiwa kebangkitan Yesus? Halo? Tidak. Kenapa kita percaya? Karena iman. Perhatikan baik-baik.
Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal yang kita harapkan. Beriman berarti memiliki kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Kita tidak pernah berjumpa secara pribadi, face to face dengan Yesus. Artinya melihat dengan mata pribadi kita. Tidak. Kita tidak hidup di zaman Yesus dibangkitkan. Kita tidak mengalami peristiwa itu. Tetapi kenapa kita percaya? Kenapa kita yakin? Karena kita beriman. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Keselamatan yang saudara dan saya terima semata-mata karena kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Apa yang kita percayai? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Kalau Dia Tuhan, berarti Dia Maha Kuasa. Dia mampu melakukan apapun juga yang Dia mau. Bisa katakan amin dengan suara keras? Sekali lagi, mengaku dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Dia Maha Kuasa. Apapun yang Dia mau lakukan, Dia pasti bisa lakukan. Yang kedua, yang kita akui dan kita percayai, iman kita adalah bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Apa artinya? Artinya bahwa karya keselamatan itu sudah selesai. Dan sudah tersedia untuk saudara dan saya. Perhatikan sekali lagi. Bahwa karya keselamatan itu sudah selesai. Dan sudah disediakan untuk saudara dan saya. Katakan amin. Baik, kita masuk lebih dalam lagi. Saya berharap Bapak Ibu sabar. Roma pasal ke-6. Ayat 3 sampai ayat 11. Saya mau ajak Bapak Ibu baca secara bergantian ya. Saya baca ayat ke-3, Bapak Ibu baca ayat ke-4. Demikian seterusnya sampai ayat ke-11. Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat 11. Dan saya mohon dengan sangat Bapak Ibu baca dengan suara keras. Kenapa kita baca dengan suara keras? Pertama, secara rohani, kalau kita baca dengan suara keras, telinga kita bisa mendengar apa yang kita baca. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Amin. Ada alasan yang kedua. Kalau kita baca dengan suara keras, maka kita akan keluarkan banyak energi. Kalau kita keluarkan banyak energi, maka perut kita akan lapar. Kalau perut kita lapar, nanti waktu makan siang akan terasa sangat lezat buat kita. Itu bonusnya. Yuk kita baca Roma pasal ke-6 ayat 3 sampai ayat 11, kita baca bergantian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat ke-11 kita baca sama-sama, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Tolong kembali ke PowerPoint multimedia. Saudara perhatikan baik-baik. Ada 2 poin yang saya mau tunjukkan yang kita harus perhatikan baik-baik. Secara legal, secara hukum. Apa yang sudah terjadi? Ayat ke-5 katakan seperti ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Perhatikan, waktu Roh Kudus jamah hati saudara dan saya, dan kita menjadi percaya kepada Yesus, lalu kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lalu sebagai langkah iman kita, sebagai bukti kita percaya, maka kita memberi diri kita untuk dibaptis. Ada amin, saudara. Apa yang terjadi pada saat baptisan? Pada saat baptisan, maka kita, tubuh kita ini akan ditenggelamkan ke dalam air. Hal ini berbicara bahwa saat itu seluruh hidup kita yang lama mati bersama dengan kematian Yesus. Dan kemudian beberapa saat kemudian tubuh kita dikeluarkan dari air. Itu berbicara bahwa oleh kuasa kebangkitan Yesus, maka hidup kita yang sudah mati itu dibangkitkan kembali. Dan sekarang kita hidup merdeka di dalam Yesus Kristus. Berarti waktu tubuh kita ditenggelamkan ke dalam air, saat itu seluruh hidup kita yang lama, seluruh dosa-dosa, seluruh hal-hal yang buruk dari hidup kita, semuanya sudah mati. Yang amin satu orang. Ada amin. Sekali lagi, pada saat kita ditenggelamkan ke dalam air itu, seluruh hidup kita yang lama, segala hal yang buruk yang ada dalam hidup kita, segala ikatan-ikatan dosa, segala belenggu-belenggu yang membuat kita selalu berbuat jahat, semuanya sudah mati. Itu sebabnya di ayat ke-7 tadi dikatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ada amin? Sekarang yang kedua, ayat ke-11. Ayat ke-11 berkata seperti ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berarti saudara dan saya sekarang sudah mati bagi dosa. Yakin? Yakin? Yes, itulah legalnya, secara hukumnya. Jelas, sudah seperti itu. Dan itu perjanjiannya, kontraknya dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang sejak dibaptis atau sejak lahir baru sampai hari ini tidak pernah lagi lakukan dosa? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Mungkin kurang jelas, saya tanya sekali lagi. Siapa yang sejak saudara dibaptis atau sejak saudara mengalami kelahiran baru, sampai saat ini saudara tidak pernah lagi buat dosa? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan Bapak satu. Kapan dibaptis ya Pak? Puji Tuhan, saya pikir barusan tadi pagi. Yang lainnya nggak ada?
Tidak ada, termasuk saya tidak angkat tangan. Kenapa? Bukan pendeta yang bicara, firman Tuhan yang bicara. Sejak saat kita dibaptis, saat itu hidup kita mati bagi dosa. Tapi kenapa kenyataannya kita masih buat dosa? Saya mau kasih ilustrasi. Perhatikan baik-baik ilustrasi ini. Sekali lagi ini ilustrasi. Jangan heran kalau dipas-pasin, saudara ya. Ilustrasi dibuat supaya membantu kita mengerti. Ilustrasi. Di sebuah kerajaan yang cukup besar. Rajanya masih muda. Dia dinobatkan jadi raja, masih cukup muda. Lalu dia menikah dengan seorang wanita yang menjadi permaisuri. Pesta pernikahan dibuat sangat meriah. Lalu tidak berapa lama kemudian sang permaisuri hamil. Dan 9 bulan 10 hari kemudian bayi itu dilahirkan. Dan bayinya laki-laki. Wow. Semua bersuka cita. Kenapa? Karena di dalam kerajaan ini ada satu peraturan, ada undang-undang yang berkata bahwa yang boleh memangku jabatan cuma laki-laki. Kalau wanita enggak bisa. Jadi cuma mengenal raja, mereka tidak mengenal ratu. Karenanya begitu bayi pertama lahir laki-laki, senangnya luar biasa, pesta besar-besar. Karena ini putra mahkota akan menggantikan raja di kemudian hari. Waktu sedang pesta besar-besaran, tiba-tiba terjadi pemberontakan. Ada orang-orang yang tidak suka dengan raja memberontak. Gerombolan berontak. Dan terjadi kekacauan. Akhirnya pemberontakan dapat dikalahkan. Orang-orangnya dihukum mati semua. Tapi dalam kondisi kacau, putra mahkota hilang. Ada yang ngambil. Wah, raja marah besar. Perintahkan semua pasukan seluruh sumber daya dikerahkan cari putra mahkota. Hari demi hari, minggu demi minggu, gak ketemu, saudara. Bulan demi bulan, terus diperintahkan cari. Itu putra mahkota. Bahkan tahun demi tahun gak ketemu. Kemudian permaisuri melahirkan lagi anak-anak yang lain. Tapi semuanya perempuan. 40 tahun kemudian. Raja sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan. Dia sedih. Karena anak-anaknya yang lain sekarang perempuan, gak ada yang bisa gantikan dia sebagai raja. Dalam kesedihannya dia mulai sakit-sakitan. Dia perintahkan sekali lagi untuk cari secara besar-besaran anaknya itu. Cari besar-besaran. Ketemu. Kali ini ketemu. 40 tahun. Ternyata apa yang terjadi, saudaraku? Bahwa entah bagaimana bayi ini jatuh ke tangan penjahat. Yang tinggal di perkampungan penjahat. Dan bayi ini dibesarkan di kalangan penjahat. Bergaul terus besar, semua kebiasaannya penjahat. Dan bahkan jadi penjahat. Diajarin curi, ngerampok, bunuh orang dan lain sebagainya. Hal-hal yang buruk semua diajarkan. Karena dia tinggal seperti itu. 40 tahun kemudian waktu raja memerintahkan untuk cari lagi, akhirnya ketemu. Dibawa ke raja. Raja dengar ketemu, wah senangnya luar biasa. Ketemu, putra mahkota diketemukan. Lalu dia perhadapkan, raja permaisuri diperhadapkan. Ditanya bukti-buktinya apa, alasannya apa, kenapa bisa diyakini ini putra mahkota. Karena secara wajah sudah tidak lagi dikenali, 40 tahun sudah. Cari ini dibuktikan, ini buktinya, ini buktinya ini. Dan akhirnya finalnya dibuktikan sama permaisuri. Permaisuri masih ingat ada tanda lahirnya.
di bagian tubuh tertentu. Dibawa orang ini masuk ke dalam kamar, suruh buka pakaian. Waktu permaisuri lihat benar, tanda lahirnya tepat sama. Sukacita. Raja langsung kumpulkan seluruh pejabat dan deklarasikan, ini putra mahkota sudah ketemu. Dan besoknya langsung diumumkan oleh raja bahwa kalau dia meninggal dunia, maka orang ini akan menggantikan dia sebagai raja. Beberapa hari kemudian setelah peristiwa itu, raja meninggal. Pejabat semua kumpul dan mentahbiskan putra mahkota menjadi raja. Saudara, secara hukum setelah orang ini, putra mahkota ini dilantik jadi raja, secara hukum dia sah atau tidak jadi raja? Halo? Sah? Yakin? Tidak bisa diganggu gugat. Raja sudah memberikan perintah itu, disaksikan oleh seluruh pejabat dan kemudian pejabat melantik dia. Secara hukum dia sah sebagai raja. Tapi kalau saudara masih ingat, saudara, ada yang namanya hukum, legal, atau secara bahasa istilahnya, bahasa Belandanya, de jure. Tapi ada yang namanya secara fakta, secara kenyataan. Itu dalam bahasa Belandanya disebut de facto. Kalau Bapak Ibu ingat dulu di kita sekolah pernah diajarkan itu. Ya, de jure tidak selalu sama dengan de facto. Saya bicara de jure secara hukum. Orang ini sah sebagai raja? Sah, tidak bisa diganggu gugat lagi. Dia sudah dilantik, sudah ditabiskan dan dia raja yang sah total 100% sah. Bagaimana faktanya? Faktanya begini. 40 tahun hidup di kalangan penjahat, saudaraku. Diajarin semua yang jahat. Beberapa hari setelah pelantikan, raja membuat jamuan makan malam. Semua pejabat-pejabat penting diundang, bahkan tamu-tamu negara yang penting-penting, kerajaan dari negara-negara tetangga yang besar-besar datang semua. Merayakan pelantikan raja yang baru. Ceritanya kerajaan ini kerajaan Kristen. Dalam jamuan makan yang begitu formal, begitu megah, semua orang pakai pakaian kebesarannya. Sebelum makan doa dulu. Waktu pimpin doa oleh pendeta kerajaan, selesai, tamu-tamunya kaget. Ayam di piring masing-masing hilang. Dan waktu mereka lihat, pindah semua ke piring isi raja. Ternyata waktu lagi berdoa, raja ambilin semua ayamnya. Pindahin ke sini. Begitu mereka buka mata, hah, kaget. Terus dengan muka bertanya-tanya ke raja, lah kok raja diambil? Raja ketawa, salah kalian. Doa, kenapa merem? Kalau doa gak perlu merem. Hati-hati. Kenapa saudaraku? Raja begini. Dia udah terbiasa 40 tahun hidup di kalangan pencuri, penjahat. Begitu meleng sedikit semua diambil. Dan begitu ada kesempatan sedikit dia ngambil. Itu yang dia lakukan. Bisa ngerti saudara? Oke. Beberapa waktu kemudian dia diundang ke sebuah negara. Jadi tamu kehormatan, raja yang baru. Disambut dengan sambutan kenegaraan, dentuman meriam dan lain sebagainya, karpet merah. Dan biasanya tamu-tamu negara dibawa masuk ke dalam satu ruangan khusus, benda-benda berharga kenegaraan. Dari ini, diajak rajanya. Raja ditampingi menteri-menterinya jalan. Begitu meleng dikit, dia sambil, dia kantongin. Begitu meleng dikit, diambil, dia kantongin. Menterinya kaget, raja kenapa lakukan itu? Diam, ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan. Kenapa? 40 tahun dibesarkan di lingkungan penjahat.
itu sudah jadi nilai-nilai hidup. Saya mau tanya, secara de jure raja ini sah atau tidak sebagai raja? Sah. Secara de facto apakah dia hidup sebagai raja? Tidak. Kenapa? 40 tahun dia hidup di kalangan penjahat dan dengan nilai-nilai penjahat. Itulah saudara dan saya. Kita tidak tahu usia pertobatan kita seberapa banyak, kapan kita bertobat. Tapi mungkin kita bertobat tidak dalam usia dini, tapi sudah belasan tahun atau bahkan 40 tahun. Saya pribadi bertobat usia 28 tahun, saudara. Jadi 28 tahun saya sudah hidup dengan berbagai nilai-nilai yang salah. Berbagai hal-hal yang buruk yang masuk, yang tersimpan dalam pikiran saya. Keyakinan-keyakinan yang salah. Cara pandang yang salah. Banyak hal yang salah itu sudah masuk, sudah mendarah daging dalam hidup saya. Demikian juga mungkin dalam hidup Bapak Ibu. Pada hari saya dijamah Roh Kudus, saya menjadi percaya, saya punya iman kepada Yesus. Lalu kemudian saya memberi diri saya dibaptis. Hari itu sesungguhnya secara de jure saya resmi sebagai anak Allah. Seluruh dosa saya diampuni dan seluruh ikatan dosa dalam hidup saya dibebaskan. Saya mati bagi dosa. Ada amin? Itu juga yang saudara dan saya alami. Tapi yang 28 tahun tidak bisa hilang seketika seperti itu. Seperti yang dialami oleh raja itu. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Apa yang harus dilakukan oleh raja itu? Yang harus dilakukan oleh raja ini supaya secara legal, secara de jure itu sama dengan de facto adalah perlu perubahan pikiran. Perlu perubahan nilai-nilai hidup. Perlu perubahan cara pandang. Perlu perubahan sikap hati. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal ke-12 ayat kedua. Perlu pembaharuan budi dari hari ke hari. Bagaimana caranya? Untuk bisa terjadi pembaharuan budi, perlu perenungan firman Tuhan. Ini nilai-nilai kerajaan. Perlu kita masukkan. Ini nilai-nilai Allah. Ini nilai-nilai hidup sebagai anak Allah. Perlu kita masukkan, terus dimasukkan supaya menggantikan nilai-nilai yang salah yang sudah terlanjur ada dalam hidup setiap kita. Mengerti katakan amin. Kalau raja ini pingin sama secara de jure dan de facto, tidak ada cara lain selain raja ini harus dibimbing. Mungkin salah satu menterinya meluangkan waktu khusus untuk memberikan bimbingan bagi raja ini. Tiap hari dijelaskan, raja, nilai-nilai kerajaan ini seperti ini loh. Seorang raja ini seharusnya seperti itu, terus dicekokin. Kapan raja itu secara de jure dan de facto akan menjadi sama? Tergantung rajanya. Kalau dia bilang begini, udahlah, aku memang udah seperti ini, udahlah, aku begini aja. Sampai kapanpun dia tidak akan sama. Ngerti katakan amin. Tapi kalau dia bilang begini, ya aku mau berubah. Dan aku pasti bisa berubah. Dan dia sediakan waktu yang banyak untuk mendengarkan pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang di dekatnya untuk memasukkan nilai-nilai kerajaan dalam kehidupannya. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, secara de jure dan de facto sama. Setuju katakan amin. Demikian juga saudara dan saya. Saya mau katakan, seberapa jahat pun hidup saudara saat ini, itu tidak akan merubah kenyataan bahwa saudara adalah anak Allah. Karena darah Yesus sudah menebus hidup saudara. Seberapa jahat pun
Dosa yang saudara lakukan saat ini, itu tidak merubah kenyataan bahwa sesungguhnya saudara sudah mati bagi dosa. Tapi kenapa hal itu masih terjadi dalam hidupmu? Karena hal yang saya tadi sudah jelaskan. Dan bagaimana secara de jure dan de facto kita bisa sama. Tergantung seberapa banyak waktu yang mau kita korbankan untuk memasukkan nilai-nilai kerajaan di dalam hidup kita. Waktu nilai-nilai kerajaan itu terus masuk dan perlahan-lahan tapi pasti mendongkrak keluar semua nilai-nilai yang salah dalam hidup kita. Satu hari kita akan lihat kita tidak lagi jatuh dalam dosa. Yang amin cuma satu orang. Apakah saudara yakin saudara bisa hidup tanpa dosa? Banyak yang ragu. Saya bacakan sekali lagi. Waktu kita sudah mati, berarti kita sudah mati bagi dosa. Dan kita sudah mati pada saat kita dibaptis selam. Kita sudah mati. Jadi sudah pasti kita bisa hidup tanpa dosa. Tinggal seberapa kita mau berubah dalam pikiran, dalam hati, dalam nilai-nilai kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Bukan hanya untuk hidup tanpa dosa, tapi ada hal-hal lain. Yesus mati di atas kayu salib. Kita buka 1 Petrus pasal kedua, ayat ke-24. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya baca sekali lagi, saudara simak baik-baik. Ia, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ingat saat kita dibaptis, kita sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah sembuh. Satu lagi. 2 Korintus 8 ayat 9. Sekali lagi saya minta kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Yuk kita baca dengan suara keras. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada amin. Bapak Ibu, saya mau tanya, Yesus mati di atas kayu salib dan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sudah sembuh. Dia mati di atas kayu salib sebagai orang miskin, supaya kita yang miskin dibuat kaya. Ini sudah diberikan atau belum? Sudah diberikan atau belum oleh Yesus? Sejak 2000 tahun yang lalu itu sudah tersedia buat saudara dan saya. Apakah saudara yakin akan hal itu? Setuju? Bahwa 2000 tahun yang lalu Dia sudah berikan itu untuk setiap umat manusia yang mau percaya kepada Dia. Yakin? Yang saya mau ajak kita renungkan begini. Kalau kita sakit, apakah kita perlu berdoa minta kesembuhan? Kalau kita hidup dalam keadaan kekurangan, apakah kita perlu berdoa minta diberkati? Saya tidak sedang mengajarkan jangan berdoa untuk kesembuhan, jangan berdoa untuk supaya kaya atau supaya diberkati. Saya tidak mengajarkan itu.
Tapi yang saya mau ajak kita renungkan baik-baik. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi itu berarti bahwa tidak ada yang salah kalau kita minta sama Tuhan kita. Amin. Kita anak, dia bapak, boleh dong minta. Tapi setahu saya, yang normal, kita itu minta sesuatu yang belum diberikan kepada kita. Saya mau kasih ilustrasi. Pak Gunawan, kalau lihat dari wajahnya Bapak haus sekali. Jadi saya mau sediakan minum. Anggap saya tuan rumah, mohon maaf nih, lancang. Anggap ini ilustrasi saya tuan rumah di sini. Pak Gunawan tamu saya, kelihatannya dia haus sekali. Ya, sampai ngucek-ngucek mata. Saya sediakan minum. Pak, minum ya Pak. Karena dia haus, saya sediakan minum. Lalu saya pergi. Lalu saya masuk lagi ruangan ini, ketemu Pak Gunawan. 5 menit kemudian, Pak Gunawan bilang gini, Pak, saya haus Pak, minta minum dong. Mungkin dia lupa, Pak Gunawan, nah ini minum buat Bapak, silakan diminum. Saya pergi lagi. Saya masuk lagi. 10 menit kemudian, Pak Gunawan tanya hal yang sama, minta hal yang sama. Pak, minta minum dong, saya haus. Kalau dia lakukan itu sama saya 10 kali, kira-kira apa yang harus saya lakukan sama dia? Tolong kasih tahu saya. Bu, kira-kira saya harus apa, Bu? Saudara bisa tangkap maksud saya? Sudah disediakan. Jadi Pak Gunawan tinggal bangkit dari duduknya, buka sedotannya, tusuk minum. Selesai. Artinya apa? Saya tidak katakan bahwa kita nggak boleh minta kesembuhan. Tapi kesembuhan sudah diberi. Bagian saudara dan saya memasukkan firman sebanyak-banyaknya supaya otak kita ini diubah, pikiran kita ini diubah, cara pandang sikap hati kita ini diubah, dan kita punya iman yang sungguh-sungguh bahwa oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit kita disembuhkan. Jadi saudara, daripada saudara berdoa, Tuhan tolong dong sembuhkan saya. Yang benar seharusnya saudara berkata, Tuhan kamu telah menyembuhkan aku. Aku terima dalam nama Yesus. Waktu kita lakukan itu sembuh? Belum tentu. Belum sembuh. No problem. Renungkan lagi firman. Renungkan lagi firman. Renungkan lagi firman. Tuhan sudah sembuhkan saya. Aku terima dalam nama Yesus. Besok sembuh? Belum tentu. Nggak masalah. Masukkan firman, masukkan firman, masukkan firman, masukkan firman. Tuhan, aku percaya Engkau telah sembuhkan aku. Aku sembuh dalam nama Yesus. Terus dan satu saat kita sembuh. De jure dan de facto menjadi sama. Ada amin. Sekali lagi satu ilustrasi. Masih dengan Pak Gunawan yang kehausan. Saya sudah sediakan minum di sini. Berkali-kali seperti itu dia minta, saya sudah sediakan. Dia nggak minum-minum. Akhirnya karena dia haus, dia bangkit, dia pergi keluar. Dia bawa mobil. Dia pergi ke Bandung. Ke ujung Cimbuluit sana. Lalu dia mampir di toko Indomaret. Dan dia beli fit persis. Dan dia minum. Kalau Pak Gunawan lakukan itu, kira-kira komentar kita apa? Tolong dong kasih komentar. Bapak ketawa aja, so kasih komentar Pak. Tuh ada yang bilang blow on, ada yang bilang kurang hikmat. Aneh kan?
Aneh nggak? Aneh? Aneh nggak saudara kalau Pak Gunawan lakukan itu? Aneh? Aneh? Lah kita lakukan itu. Banyak dari kita lakukan itu. Yang sesungguhnya kita butuhkan apa? Masukkan firman. Tapi mohon maaf. Banyak orang nggak mau lakukan. Orang lebih suka lakukan gini, bangun pagi-pagi bukan cari Tuhan, tapi cepat-cepat ke kantor. Saya butuh banyak berkat. Cari uang sampai jauh malam. Besok begitu, wow, korbankan banyak hal. Untuk apa? Cari berkat. Lu sudah disediakan. Pagi-pagi datang, cari Tuhan, masukkan firman sebanyak-banyaknya. Karena Yesus katakan dia yang miskin sudah rela mati. Supaya apa? Supaya kita yang miskin. Maaf, dia yang kaya sudah rela jadi miskin, mati dalam kemiskinan. Supaya apa? Supaya kita yang miskin dibuat kaya. Orang yang sakit, ada banyak orang yang sakit. Daripada datang sama Tuhan, sungguh-sungguh masukkan firman, punya keintiman dengan Tuhan. Dia lebih suka cari dokter sana. Bahkan pergi jauh, sampai ke Amerika, kemana, cari kesembuhan. Loh, Tuhan sudah sediakan. Saya tidak katakan kita tidak boleh berobat kemana-mana, saudaraku. Tapi perhatikan, Tuhan sudah sediakan. Harusnya prioritas kita adalah mengubah cara pandang kita ini supaya de jure dan de facto jadi sama. Yang bisa ngerti katakan amin, saudara. Dengar baik. Tahun ini Tuhan bilang pintu-pintu mujizat pasti Tuhan buka. Bagian saudara dan saya membuat de jure sama dengan de facto. Oleh iman kita akan terima semua mujizat dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan.